soal kejadian yang kemarin, kronologisnya seperti apa? Pertamanya kami sedang pemetaan kawasan yang mana kami mengelola. Kebetulan kami diamanatkan oleh kementerian untuk mengelola kawasan sekitar 856 hektar. Nah, dalam pengelolaan itu yang mana kami baru menerima SK, dan langkah pertama kami yang dilakukan itu pemetaan. Ketika pemetaan di mana kami memetakan ada zona konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan. Setelah beres pemanfaatan, kami bergerak ke zona konservasi, yang mana di situ ada beberapa habitat yang mungkin paling esensial itu adalah berak hijau, yang mana di kawasan itu kami akan melakukan pemetaan sebagai wilayah konservasi merak, yang mana hanya melindungi merak, dan ada juga kerbau di situ sebagai hewan ternaknya. Nah, karena tidak tahu ada kegiatan, kami tidak memikirkan tentang hal-hal yang gimana-gimana. Cuma pas waktu masuk ke dalam kawasan itu ada kegiatan, dan kami sebelumnya itu sudah membawa peralatan seperti drone dan sebagainya. Makanya ada video drone dan foto-foto itu sudah disiapkan sebelumnya gitu kan. Bukan berarti untuk meliput langsung kegiatan itu. Nah, setelah itu kami menemukan kegiatan itu ada kegiatan off-road, yang mana itu kan sudah menjadi acuan kami untuk dijadikan wilayah konservasi. Nah, mungkin ketidaktahuan IOP itu sendiri tentang sebuah kawasan itu, apakah itu hutan lindung dan tidak, mereka melakukan kegiatan itu. Tapi kami sebelumnya udah memperingatkan bahwa ini harus dihentikan karena masuk kawasan kami gitu kan. Tapi tidak digubris, makanya kami melayangkan beberapa informasi ke media dan rekan-rekan juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait kronologis pertamanya gitu. Kalau selanjutnya mungkin seperti sekarang udah rame gitu kan di beberapa media bahwa ada kegiatan yang merusak lingkungan. Mungkin itu Pak, dampak yang paling ini apa saja Pak akibat kegiatan kemarin ini, kerusakan dampak yang terjadi? Ya, dampaknya itu mungkin tanaman perdu itu udah pasti ya, karena ada pembabadan. Terus ada pohon juga gitu kan. Terus ada sungai yang mungkin ada yang menjadi luas, menjadi apa ya, itu ada kerusakan di wilayah sungai dan kawasan tumbuhan. Dan itu juga kan itu wilayah Merak, mungkin ini kan lagi musim kawin, ini terganggu juga gitu kan. Bahkan di video ada kan kerbau yang sengaja minggir karena ada perlintasan mobil. Mbak, kalau sungai itu kan mengairi bukan hanya masyarakat tapi juga Tasik ya. Iya, menggunakan sumber mata air. Iya, itu sungai Cipasang Pak, yang mana bermuara ke Ciwulan, dan Ciwulan itu sampai Tasik Pak, sampai Cibalong. Itu ya, kami itu di wilayah Cipasang itu sebagai hulunya Pak, hulu Ciwulan. Mungkin itu Pak. Jadi dampaknya bukan hanya Garut ya, tapi bukan hanya Garut, tetapi sampai Tasik Pak. Pak, kalau yang kerusakan itu secaranya kalau diikut berapa luasnya berapa
luasnya sekitar 1,56 itunya kalau secara detail yang kami track 1,56 kilo. kilo. Yang itu yang kami track yang sebelum dan terakhir itu belum kami track kembali gitu. Terus tuntutan dari pihak Bapak apa? Tuntutan dari kami mungkin karena ini sudah ada niat baik dari penyelenggara itu sendiri, Yosi sendiri, bahwa mereka bersedia bertanggung jawab atas kekeliruan mungkin atau kesalahpahaman terhadap kegiatan tersebut. Kami tuntutannya satu, bertanggung jawab untuk memulihkan kawasan itu. Terus yang kedua, karena IOP sendiri yang mengajukan mereka akan membangun atau membuat plang pelarangan untuk arena off-road ke wilayah tersebut. Nah itu mungkin itu yang itu, dan tuntutan sosialnya mungkin sudah gitu kan. Kalau untuk tuntutan sosial karena ini sudah mungkin mengganggu juga kegiatan IOP gitu kan. Nah untuk selanjutnya mungkin kami juga akan berkoordinasi secara intens mungkin dengan IOP itu sendiri untuk membenahi kawasan itu. Oke, siap. Ya kami bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama seluruh pengurus IOP Kabupaten Garut, Pemkab Garut, juga atas nama panitia penyelenggara acara HUT IOP ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para pelaku atau penggiat lingkungan mengenai acara tersebut, karena acara tersebut sudah membawa kerusakan-kerusakan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh dari pihak pelaku, dan kami juga sudah bersepakat dengan mereka untuk bersama-sama membangun merehabilitasi mengenai kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh acara tersebut. Nah, kenapa itu terjadi? Kami juga sebenarnya jalur tersebut itu sudah beberapa kali dipakai. Cuman karena ketidaktahuan bahwa status tersebut sudah berubah, makalah terjadilah hal yang seperti ini. Nah itu mungkin ada kesalahan kami juga, ada kesalahan dari beberapa pihak juga, tidak menginformasikan mengenai adanya perubahan-perubahan kawasan, status kawasan tersebut dan batas-batas tersebut. Nah itu mungkin dari kami, itulah kalau kita dibahas lagi mengenai siapa yang salah itu tidak akan selesai. Tapi kami sudah dengan pihak dari pengelola kawasan tersebut sudah bersepakat dan untuk bekerja sama ke depannya dalam proses perbaikan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan kami. Kami mohon maaf kepada semuanya atas kejadian ini. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, khususnya untuk di Kabupaten Garut. Dan kami juga mengajak kepada rekan-rekan semua off-roader, tolonglah apabila ada kegiatan-kegiatan off-road di kawasan hutan, pertanyakan dulu kawasan-kawasan statusnya yang jelas dan titik-titiknya yang jelas supaya tidak terjadi hal lagi yang seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu dari pihak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.